kebaikan untuk amalan yang dia lakukan tersebut, sehingga pahalanya pun hanya satu. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu ya bisnisnya para ulama. Bisnisnya para ulama. Karena para ulama ketika dia beramal dengan suatu amalan, dia bisa meniatkan perkara-perkara kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, sehingga dengan satu amalan itu dia mendapatkan pahala yang juga sangat banyak. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, karena dia tidak memahami. Ya, karena dia tidak memahami. Oleh karena itu dikatakan tadi, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya para ulama. Contoh misalnya, ya, ketika dia datang ke masjid, pergi ke masjid, amalannya satu, yaitu mendatangi masjid. Ya, mendatangi masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Maka orang berilmu dia bisa meniatkan banyak perkara atau kebaikan padanya. Di antara kebaikan yang dia bisa niatkan, ya, ketika dia mendatangi masjid itu adalah pertama tentu saja melakukan sholat fardu, dan sholat fardu pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua, dia niat juga sholat berjamaah, dan sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. 25 atau 27 derajat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dia juga berniat untuk memakmurkan masjid misalnya, sehingga dengan niat itu dia mendapatkan pahala memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia datang ke masjid itu juga dia bisa meniatkan untuk memperbanyak langkah ke masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkahnya akan mendatangkan pahala dan akan menghapus satu dosa. Dengan dia datang ke masjid, dia juga meniatkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada atau yang dia temui di masjid, untuk mengajarkan orang yang bodoh, orang tidak faham ilmu di masjid misalnya, dan yang sebagainya. Maka dengan niat-niat ini, ya, seorang alim bisa melakukan suatu amalan, ya, dengan memperbanyak niat yang dia hadirkan di dalam hatinya, sehingga pahalanya pun bisa menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu, seperti yang dinyatakan oleh Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di antara yang membedakannya adalah pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang berilmu lebih banyak dibandingkan dengan, ya, pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Begitu juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi-sisi yang lain, dari sisi keberkahan hidupnya. Orang-orang berilmu hidupnya akan lebih berkah dibandingkan dengan, ya, kehidupan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang berilmu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Begitu juga dari sisi ibadahnya, dari sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari sisi akhlaknya akan berbeda antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang tidak berilmu. Maka kita lihat, kita saksikan misalnya orang-orang di sekitar kita, bisa kita bedakan antara orang yang faham agama dengan orang yang tidak faham agama. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana sikap dan perilaku mereka berbeda. Ya, inilah juga diantara atau sisi-sisi yang juga membedakan antara orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Oleh karena itu, ya, tentu kita sebagai orang yang berakal tentu akan lebih memilih untuk menjadi orang-orang berilmu, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dengannya. Nah, kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaqulu jalla wa ala, begitupun juga Allah Jalla wa ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Perhatikan di sini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menggunakan, ya, gaya bahasa hasr namanya, karena ayat ini didahului dengan kata innama, dan innama itu kata para ulama
memberikan faidah hasr, artinya pembatasan. Artinya pembatasan. Maka seolah-olah Allah berfirman di dalam ayat ini, orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Adapun para ulama ataupun selain para ulama atau selain orang-orang berilmu, maka ya, mereka tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mengantarkan kita, ya, menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu. Dengan ilmu maka kita bisa merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itu kita kemudian termotivasi untuk taat kepadanya, sehingga kemudian dengannya kita masuk surga. Oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surga itu hanya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kita tidak akan bisa masuk surga sampai kita takut kepada Allah. Dan kita tidak akan takut kepada Allah, ya, kecuali jika kita memiliki ilmu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Pahala mereka, balasan mereka itu adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam surga itu mereka kekal. Kekal maksudnya adalah bahwa mereka tidak akan mati dan juga mereka tidak akan keluar dari surga. Itu makna kekal. Tidak mati dan mereka tidak akan keluar dari surga tersebut. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang penghuninya kekal di dalamnya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho kepada Allah, itu semua bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan rasa takut hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah jelaskan dalam ayat ini, tidak akan mungkin muncul di dalam hati kita jika kita tidak memiliki ilmu. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang berilmu. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin rendah ilmu seseorang, maka semakin rendah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini diantara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Nah, wa yaqulu jalla wa ala, begitupun Allah jalla wa ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Qila fi ma'nal ayah, dikatakan ya dalam makna ayat ini, ay yarfa'ullahul alim, yarfa'ullahul alimal mu'mina 'alal mu'mini ghairil alim ghairil faqih darajatin. Maksud ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang berilmu dan beriman atas orang yang beriman tapi bukan orang yang berilmu, bukan orang yang faqih, beberapa derajat. Itu maksudnya. Ya, karena di sini disebutkan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu pertama siapa tadi? Orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang berilmu. Perhatikan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman. Nah, pertama orang-orang beriman dulu. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dan orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu.
Maksudnya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, di kalangan seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah angkat sekelompok manusia di antara mereka. Siapa? Orang-orang beriman. Maka orang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah atas orang-orang tidak beriman. Orang beriman itu lebih tinggi derajatnya, kedudukannya dibandingkan orang-orang kafir. Ya, dibandingkan orang-orang kafir. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang a'laun, yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ya. Jadi kita dengan iman yang kita miliki ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa hina, janganlah kita bersedih. Karena jika kita beriman, kita adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya. Oleh karena itu tidak boleh orang beriman dia merasa rendah di hadapan orang-orang kafir, tidak boleh. Orang beriman merasa hina di hadapan orang-orang kafir, ya, sehingga kemudian mengikuti ya jejak-jejak mereka, mengikuti tradisi dan kebiasaan mereka. Ya. Tidak benar, karena orang beriman lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kemudian di kalangan orang-orang sudah beriman ini, Allah akan angkat lagi derajat sekelompok di antara mereka, sekelompok manusia di antara mereka, di antara orang-orang beriman. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang berilmu itu, ya, di kalangan orang-orang beriman lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, masih di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang beriman itu levelnya, derajatnya bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iman itu tidak berada pada level yang sama. Manusia itu beda-beda level keimanannya. Ya, berbeda-beda level keimanannya. Nah, di antara yang menentukan level keimanan seseorang adalah ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dimilikinya. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi pula ya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rif'atud darajati tadullu ala idhamil fadli wa uluwil makanati. Maka ketinggian derajat ini bagi orang-orang berilmu menunjukkan tentang besarnya keutamaan dan tingginya kedudukan orang yang berilmu. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa jaa fil hadis, kemudian datang juga di dalam hadis, ya tadi di antara ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan apa? Menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dan banyak sebetulnya ayat-ayat yang lain yang ya juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Bahkan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam juga terdapat perkara yang menunjukkan keutamaan ilmu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Yang dimaksud siapa? Nabi Adam alaihissalam. Seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat mengatakan apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka melakukan kerusakan di muka bumi dan suka menumpahkan darah, sementara kami senantiasa mensucikanmu, senantiasa memujimu? Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia yang Allah akan jadikan khalifah di muka bumi, ya para malaikat seolah-olah meremehkan, merendahkan Nabi Adam alaihissalam
manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Adam itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya ilmu. Allah mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan ilmu kepadanya tentang nama-nama. Tentang nama-nama dan seterusnya, ya. Kemudian Nabi Adam diperintahkan untuk kemudian para malaikat ditantang oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama itu dan mereka tidak mampu menyebutkannya. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga nampaklah di sini keutamaan, ya, kemuliaan siapa? Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah di atas para malaikat. Sehingga ya, para malaikat pun akhirnya diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemuliaan manusia itu terletak pada ilmunya. Terletak pada ilmunya, bukan pada fisiknya. Karena ya fisik manusia itu tidak memiliki keistimewaan. Ya, tidak memiliki keistimewaan. Jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya maka tidak ada keistimewaannya. Ya, dengan binatang misalnya. Apalagi dengan dengan monyet, ya. Mirip kita ini secara fisik. Secara fisik. Maka yang membedakan, menjadikan kita mulia, manusia mulia, itu adalah ilmu yang dimilikinya. Nah, wajah fil hadis, begitu pun juga datang di dalam hadis Abi Darda fil Musnadi. Hadis Abu Darda di dalam Musnad wa ghairihi dan yang lainnya, fi bayani fadlil ilmu wa makanati ahlihi, dalam menjelaskan keutamaan ilmu dan kedudukan ahli ilmu. Qaulu nabiyina alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam fi hadithil azimil jami, dalam hadis yang sangat agung dan sangat lengkap sekali di dalam menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Maka perhatikan hadis ini. Ya, hadis ini diantara hadis yang paling lengkap di dalam menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk ya menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan itu, dengan dia menempuh jalan menempuh jalan ilmu itu, tariqan, jalan ilal jannati, kepada surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa. Menempuh jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Nah, para ulama mengatakan bahwa menempuh jalan yang dimaksud di sini ya bisa dua makna. Yang pertama, jalan secara hakiki, yaitu jalan ya secara fisik. Artinya jalan yang kita tempuh seperti kita semua di sini, ya, kita berangkat dari rumah masing-masing menempuh jalan, ya kan? Menempuh jalan. Dan tujuan kita datang ke tempat ini adalah untuk mencari ilmu. Ya, kita datang dari rumah kita masing-masing, berjalan, ya, menempuh suatu jalan sehingga sampai ke tempat ini, tujuannya untuk mencari ilmu. Maka termasuk di antara bentuk yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya, begitu juga orang-orang menuntut ilmu, ya, orang-orang atau santri-santri yang mereka belajar di pesantren, mereka meninggalkan kampung halamannya, ya, kemudian mereka belajar di suatu tempat, di markas ilmu, di pesantren, itu juga termasuk. Ini termasuk, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini juga termasuk.
Dan dengan hadis ini dulu para ulama, para ahli hadis, ya, mereka melakukan perjalanan-perjalanan di dalam menuntut ilmu. Yang disebut dengan rihlah fi talabil ilmi. Itu perjalanan para ulama, para ahli hadis di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan dalam mencari ilmu, mencari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara terinspirasi oleh hadis ini, sehingga terkenal sekali dan banyak sekali dicatat oleh para ulama bagaimana para ulama dulu melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan ratusan ribuan kilometer mereka tempuh untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Nah, apa yang mereka lakukan itu diantara terinspirasi oleh hadis ini. Man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu jalan, ya, menempuh suatu jalan. Kan itu kalau kita baca biografi para ulama, terutama ahli hadis, ya, para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu, ya, diantara yang biasanya disebutkan oleh mereka di dalam, atau para ulama di dalam biografi mereka adalah bagaimana mereka melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya, mereka mendatangi berbagai macam negeri, negara, tempat, ya, di antara mereka ada yang keliling dunia untuk mencari ilmu. Padahal kita tahu di zaman dulu alat transportasi tidak seperti zaman sekarang. Tidak seperti zaman sekarang. Bahkan tidak sedikit di antara mereka dulu, ya, dulu melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, beribu kilometer itu dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Berjalan kaki ribuan kilometer. Ya, dengan medan perjalanan yang sangat sulit. Ya, padang pasir. Subhanallah. Tidak seperti zaman sekarang. Tidak seperti zaman sekarang, alat transportasi mudah. Dan kita juga biasanya, ya, mendatangi majelis ilmu, ya, jaraknya tidak sampai ratusan kilometer, ya kan? Tidak ratusan kilometer, bahkan puluhan kilometer pun tidak mungkin. Ya, tidak. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih semangat lagi. Seharusnya kita lebih semangat lagi di dalam mendatangi majelis, ya, majelis ilmu. Para ulama di zaman dulu bahkan ada yang untuk mendapatkan satu hadis saja menempuh perjalanan 1 bulan. Menempuh perjalanan 1 bulan. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, ya, yudfa'u al-bala an hadhil ummah birihlati ahli hadis. Allah Subhanahu wa taala mencegah bencana kepada umat ini dengan barokahnya perjalanan ahli hadis di dalam menuntut ilmu. Karena, ya, apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Perkara yang sangat luar biasa. Ya, silakan bagi yang ingin untuk melihat bagaimana perjalanan para ulama ahli hadis secara khusus zaman dulu, ya, baca biografi para ulama tersebut. Nah, man salaka tariqan. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang dimaksud jalan di sini pertama adalah jalan secara hakiki, yaitu fisik. Kemudian yang kedua yang dijelaskan juga oleh para ulama, maksud menempuh jalan di sini adalah jalan secara maknawi. Artinya adalah setiap perkara yang itu merupakan wasilah kepada ilmu, maka itu juga termasuk jalan ilmu. Termasuk jalan ilmu. Maka termasuk juga apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan. Jadi setiap perkara yang dengannya kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, setiap perkara yang menjadi wasilah kepada ilmu, maka itu adalah juga, ya, jalan ilmu. Contoh misalnya kita membeli buku misalnya, ini juga termasuk. Di antaranya kita menulis ilmu, di antaranya kita memahami ilmu, di antaranya, ya, kita bertanya, ya, dan segala macam usaha atau aktivitas yang dengannya kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu, maka ini juga termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah,
apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan kepada orang yang menempuh jalan ilmu? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jalan menuju surga. Jadi jalan ilmu itu adalah jalan surga. Surga tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Orang yang ingin menempuh jalan surga, maka tidak ada jalan yang lain yang dia harus tempuh kecuali dengan ilmu. Kecuali jalan ilmu. Kecuali jalan ilmu. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka, merendahkan sayap-sayap mereka, ya, sebagai bentuk ketawaduan, sebagai bentuk perendahan diri. Ya, para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka karena malaikat punya sayap. Li talibil ilmi, bagi orang yang sedang mencari ilmu, ridon bima yasna, karena mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Para malaikat itu sangat suka, sangat senang dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis bahwa ada para malaikat yang khusus mereka itu berjalan di jalan-jalan dan mereka mencari majelis-majelis ilmu. Sehingga ketika mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka saling memanggil, ya, mereka saling memanggil, ya, saling mengajak untuk kemudian menghadiri majelis ilmu tersebut. Majelis ilmu tersebut. Nah, wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya orang berilmu sungguh akan memohon ampun untuknya, berdoa memohon ampunan untuknya segala makhluk, seluruh makhluk yang ada di langit, waman fil ardi, dan seluruh makhluk yang ada di bumi, hattal hitan filma, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Subhanallah, ikan yang ada di laut juga akan berdoa memohon ampunan untuk orang yang berilmu. Untuk orang yang berilmu, seluruhnya, seluruh makhluk yang ada di langit dan yang di bumi akan memohon ampun bagi orang yang berilmu. Ya, dan makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi kita tidak tahu jumlahnya berapa, sangat banyak sekali. Semuanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang berilmu. Keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Sehingga ya sangat kecil kemungkinannya orang yang didoakan oleh seluruh makhluk kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Nah, wa inna faddal alimi 'alal 'abidi, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari, seperti utamanya bulan lailatal badri pada malam purnama, ala sairil kawakib, di antara seluruh bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warrathul ilma, akan tapi mereka itu hanya mewariskan ilmu. Jadi satu-satunya warisan para nabi itu adalah ilmu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, tidak uang, bukan dinar, bukan dirham, bukan tanah, bukan negara, ya, dan bukan istana, rumah dan yang lainnya. Satu-satunya warisan para nabi itu adalah ilmu. Wa innama warrathul ilma. Ya, mereka itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Bagian yang sangat banyak dari warisan tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis ini hasan li ghairihi. Hadis ini hasan li ghairihi. Nah,
Rawat Tabarani Al-Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat meriwayatkan bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sebuah riwayat atau kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu marra bisuqil Madinah, bahwa Abu Hurairah pernah melewati sebuah pasar di kota Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Ketika Abu Hurairah melewati pasar itu, maka Abu Hurairah kemudian berhenti di sana. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, menyeru kepada orang-orang yang ada di pasar itu, ya ahlas suq, wahai ya para penghuni pasar, ma a'jazakum, sungguh ya kalian ini lemah, sungguh lemah kalian ini. Qalu, kemudian orang-orang yang ada di pasar itu mengatakan, wa madzaka ya Abu Hurairah, mengapa demikian wahai Abu Hurairah? Ada apa? Kenapa? Ya, kenapa kami ini dikatakan olehmu sebagai orang-orang yang lemah? Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Itu ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan. Wa antum hahuna la tadhhabun. Sementara kamu di sini aja. Sementara kalian di sini aja, sementara itu di sana warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan. Tapi kamu ya tidak berangkat, fatakhuduna nasibakum minhu, kemudian mengambil bagian kamu darinya. Dari apa? Dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian orang-orang yang di pasar itu mengatakan, wa aina huwa? Oh, di mana itu? Ya, di mana warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan itu? Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, fil masjid, di masjid. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Maka kemudian orang-orang di pasar itu langsung ya meninggalkan pasar, orang-orang di pasar ya langsung meninggalkan pasar dan mereka cepat-cepat pergi ke masjid karena mendengar Abu Hurairah apa? Mengatakan warisan Rasul sedang dibagi-bagikan di masjid. Ya, fa kharaju sira'an ilal masjid, maka mereka pun langsung pergi ke masjid dengan cepat-cepat. Fa waqafa Abu Hurairah lahum lam hatta raja'u. Dan Abu Hurairah diam saja di sana. Di pasar itu menunggu orang-orang itu kembali lagi ke pasar. Faqala lahum, nah, kemudian orang-orang yang tadi itu yang berada di pasar itu, setelah mereka dari masjid, mereka kembali lagi ke pasar. Faqala lahum, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, malakum, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Qalu, kemudian mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjid wa fadakhalna. Wahai Abu Hurairah, kami sudah mendatangi masjid, kami juga masuk ke masjid itu. Falam nara fihi syai'an yuqsam. Dan kami tidak melihat apapun di dalam masjid itu yang sedang dibagi-bagikan. Enggak ada apa-apa, begitu. Nah, faqala lahum Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, ama ra'aitum fil masjid ahadan? Tidakkah kamu melihat seorang pun di masjid? Qalu, kemudian mereka mengatakan, orang-orang yang ada di pasar itu mengatakan, bala, iya. Ra'aina qauman yusallun. Kami melihat ada orang-orang yang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Ada orang-orang yang sedang membaca Quran. Wa qauman yatadzakarunal halala wal haram. Ada orang-orang yang sedang mempelajari halal dan haram. Ya, orang-orang sedang menuntut ilmu. Faqala lahum Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, waihakum, celakalah kalian. Fadzaka miratsu Muhammadin, itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Ini kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Naam. Hadza huwa muradun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bimirathin nabiyyin, dan dengan warisan para nabi. Jadi yang dimaksud dengan warisan para nabi itu apa? Ilmu. Ya, para nabi tidak mewariskan apapun kepada umatnya atau untuk umatnya kecuali ilmu. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa inna ma warrathul ilma, akan tapi mereka itu hanya mewariskan ilmu. Fakullama azuma hazzul abdi wa nasibuhu minal ilmi azuma hazzuhu min mirathin nubuwah. Maka semakin besar bagian seorang hamba dari ilmu, maka semakin besar pula bagiannya dari warisan nabi. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis yang sering kita dengar. Ini juga diantara hadis yang sangat agung yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Qala khairan, Nabi mengatakan khairan jaa biha munakkarah tafkhiman wa tashrifan wa ta'liyatan lithimari wal athari allati yajniha man yatafaqqahu fi dinillahi azza wa jalla. Disebutkan di dalam hadis ini khairan, datang dengan nakiroh, ya, datang dengan nakiroh. Datangnya kata khairan dengan nakiroh, kata Syekh, adalah sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk pemuliaan, ya, bahwa orang yang memahami agama Allah akan diberikan kebaikan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan yang bermacam-macam. Jadi man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki khairan, kebaikan oleh Allah. Kebaikan di sini bukan kebaikan yang biasa-biasa, tapi kebaikan yang besar. Bukan kebaikan yang kecil, kebaikan yang sangat besar. Ya. Bukan kebaikan yang sedikit, akan tapi kebaikan yang sangat banyak. Begitu juga bukan kebaikan yang ya satu atau dua macam saja. Bukan satu atau dua macam saja kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, tapi berbagai macam kebaikan. Maka orang yang memahami agama Allah, dia akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia, begitu juga kebaikan akhirat. Ya, jadi ayat hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang faham agama adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semua yang dimiliki oleh orang yang faham agama, maka akan mendatangkan kebaikan untuknya. Akan mendatangkan kebaikan untuknya. Ya. Kebaikan yang berkaitan dengan kehidupannya semuanya. Allah akan memberikan kebaikan kepada tubuhnya. Allah akan memberikan kebaikan kepada harta yang dimilikinya. Allah akan memberikan kebaikan kepada keluarganya. Allah akan memberikan kebaikan kepada usia dan umurnya. Allah akan memberikan kebaikan kepada ya tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu yang tidak mencukupi lagi, maka kita akhiri kajian ini dengan apa yang
dengan hadis yang barusan kita baca. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya dan syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.